Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan tema model persamaan simultan. Model persamaan simultan ialah suatu model yang memiliki lebih dari satu persamaan yang saling terkait. Dalam model persamaan simultan, variabel dependen pada suatu persamaan dapat juga bertindak sebagai variabel independen atau variabel penjelas. Dalam persamaan lain, yang menyebabkan perbedaan antara variabel dependen dan variabel independen menjadi meragukan. Sehingga suatu variabel dapat memiliki dua peran, yaitu sebagai variabel dependen dan juga sebagai variabel independen. Pada model persamaan simultan ini terdapat dua variabel. Yang pertama, variabel endogen atau disebut juga dengan variabel dependen, di mana variabel yang nilainya dipengaruhi ataupun ditentukan oleh variabel lain dalam model. Yang kedua yaitu variabel eksogen atau variabel independen, yaitu variabel yang nilainya tidak dipengaruhi atau ditentukan oleh variabel lain di luar model. Adapun variabel yang digunakan dalam estimasi ini yaitu variabel konsumsi, keuntungan industri swasta, tagihan upah pribadi, tagihan upah pemerintah, total tagihan, investasi, modal, pendapatan, pengeluaran pemerintah, pajak, dan tahun. Serta adapun persamaan strukturalnya sebagai berikut: konsumsi, investasi, upah pribadi, keseimbangan permintaan, keuntungan pribadi, serta modal. Baiklah, langsung saja pada merunning data. Gunakan data ini, lalu pindahkan pada komen yang terdapat di stata. Kemudian perintah regresi konsumsi pada keuntungan industri swasta periode sebelumnya, dan juga pada upah. Dari hasil output terlihat bahwasannya jumlah sampel yang digunakan sebanyak 21, probabilitasnya sama dengan 0,000 kecil dari 0,05, yang berarti berpengaruh signifikan. R² sebesar 0,9810. Dengan menggunakan perintah regres untuk melakukan OLS pada persamaan tunggal fungsi konsumsi, didapati model regresinya sebagai berikut, yaitu konsumsi sama dengan 16,2366 ditambah 0,192934 P ditambah 0,098847 P1 ditambah 0,7962188, yang artinya dengan menjaga variabel lain tetap konstan, setiap kenaikan keuntungan industri swasta sebesar 1 satuan maka akan meningkatkan konsumsi sebesar 0,192943. Selanjutnya, setiap kenaikan keuntungan industri swasta periode sebelumnya sebesar 1 satuan maka akan meningkatkan konsumsi sebesar 0,098847. Setiap kenaikan total tagihan upah sebesar 1 satuan maka akan meningkatkan konsumsi sebesar 0,796218. Dari hasil tersebut, berdasarkan tingkat signifikansi 5%, bahwasannya keuntungan industri swasta periode masa sekarang dan total tagihan upah
berpengaruh positif terhadap konsumsi, di mana probabilitasnya kecil dari 0,05. Kemudian gunakan perintah Rectree. Perintah ini untuk memperkirakan sistem persamaan struktural di mana beberapa persamaan mengandung variabel endogen antara variabel penjelas. Regresi ini menggunakan two-stack least squares dengan instrumen variabel instrumennya berupa pajak, tagihan upah pemerintah, pengeluaran pemerintah tahun, keuntungan industri swasta periode sebelumnya, keseimbangan permintaan periode sebelumnya, dan juga modal periode sebelumnya. Model two-stack least square ini dengan data tingkat signifikansi 5%, R-square sebesar 0,9767, artinya bahwa 97,67 total variasi pada konsumsi ini dapat dijelaskan oleh model regresi. Didapati model regresinya yaitu konsumsi sama dengan 16,55476 ditambah 0,0173022 P ditambah 0,2162338 P1 ditambah 0,8101827. Berdasarkan hasil signifikansi dengan taraf 5%, bahwasannya total tagihan upah sangat berpengaruh signifikan terhadap konsumsi. Sebagaimana teori ekonomi menyatakan bahwasannya semakin besar upah maka semakin besar konsumsi. Adapun pada sisi kiri ini merupakan variabel endogen, dan bagian sisi kanan ini merupakan variabel eksogen. Selanjutnya menggunakan perintah average. Ini merupakan variabel endogen dan ini merupakan variabel eksogen. Pada model ini kita dapat menggunakan average untuk melakukan 2SLS pada persamaan tunggal fungsi konsumsi. Model 2SLS dengan perintah average pada tingkat signifikansi 5%, dengan R-square sebesar 0,9767, artinya bahwasannya 97,67% total variasi pada konsumsi ini dapat dijelaskan dengan model regresi, yaitu konsumsi sama dengan 16,55476 ditambah 0,0173022 P ditambah 0,2162338 P1 ditambah 0,8101827 W. Bahwasannya terlihat pada hasil estimasi yang berpengaruh signifikan terhadap konsumsi ialah upah. Selanjutnya menggunakan perintah IVGMM0. Perintah ini digunakan untuk memperkirakan model regresi linear yang mengandung regresi endogen melalui metode generalisasi dari estimator variabel instrumental momen atau GMM yang memungkinkan heterokedastisitas bentuk tidak diketahui. Perintah ini juga dapat menghasilkan estimasi yang efisien di hadapan heterokedastisitas bentuk yang belum diketahui. Dengan jumlah sampel sebanyak 21, maka
Didapati model regresinya sebagai berikut, yaitu C sama dengan 14,7433 ditambah 0,0757916 P ditambah 0,1662683 P1 ditambah 0,8493653. Selanjutnya menggunakan perintah rectree. Regresi yang menjalankan toSLS menggunakan perintah rectree untuk perkiraan informasi terbatas untuk sistem persamaan fungsi konsumsi, investasi, dan upah. Bahwasannya untuk melakukan estimasi, variabel yang ikut atau yang digunakan dalam estimasi hanyalah variabel yang terdapat dalam model persamaan. Misalkan model persamaan konsumsi terdiri dari variabel P, P1, dan W. Model persamaan investasi terdiri dari variabel P, P1, dan K. Model persamaan dari upah terdiri dari X, X1, dan A. Berdasarkan hasil estimasi, didapati model regresi fungsi konsumsi, yaitu konsumsi sama dengan 16,55476 ditambah 0,0173022 P ditambah 0,2162338 P1 ditambah 0,8101827. Berdasarkan hasil signifikansi dengan taraf 5%, bahwasannya keuntungan industri swasta dan juga upah berpengaruh positif dan signifikan terhadap konsumsi, di mana setiap kenaikan keuntungan industri swasta sebesar 1%, maka akan meningkatkan konsumsi sebesar 0,2162338. Begitu juga dengan upah. Setiap kenaikan upah sebesar 1 satuan, maka akan meningkatkan konsumsi sebesar 0,8101827. Berdasarkan hasil estimasi fungsi investasi, didapati model regresinya yaitu investasi sama dengan 20,27821 ditambah 0,1502219 P ditambah 0,6159434 P1 dikurang 0,1577876. Berdasarkan hasil signifikansi dengan taraf 5%, bahwasannya keuntungan industri swasta periode sebelumnya dan juga modal periode sebelumnya berpengaruh secara simultan berpengaruh signifikan terhadap investasi, di mana setiap kenaikan keuntungan industri swasta sebesar 1 satuan akan meningkatkan investasi sebesar 0,6159434 dan setiap kenaikan modal periode sebelumnya akan menurunkan investasi sebesar 0,1577876. Berdasarkan hasil estimasi tagihan upah pribadi, didapati model regresinya yaitu tagihan upah pribadi sama dengan
1,50296 ditambah 0,4388591 X ditambah 0,1466739 X1 ditambah 0,1303956. Berdasarkan hasil signifikansi dengan taraf 5%, bahwasannya keseimbangan permintaan periode sebelumnya dan juga tahun permintaan itu sangat berpengaruh secara simultan signifikan terhadap tagihan upah pemerintah. Selanjutnya, menggunakan perintah Rectree Multivariate Regression, yaitu teknik yang memperkirakan model regresi tunggal dengan lebih dari satu variabel hasil. Ketika ada lebih dari satu variabel independen atau eksogen dalam model regresi multivariat, maka model tersebut adalah regresi berganda multivariat. Maka dari itu, ini merupakan regresi berganda multivariat dengan menggunakan regresi OLS. Bahwasannya ini merupakan fungsi konsumsi, fungsi investasi, dan fungsi tagihan upah pribadi. Estimasi persamaan simultan dengan menggunakan 2SLS memungkinkan terdapatnya estimasi parameter yang konsisten. Perintah yang terakhir yaitu Rectree yang digunakan untuk memperkirakan sistem persamaan struktur, di mana beberapa persamaan variabel endogen antara variabel eksogen. Dengan menggunakan estimasi 3SLS ini, estimasi parameter yang dihasilkan bersifat konsisten dan lebih efisien daripada yang diperoleh dari 2SLS. Dari fungsi konsumsi didapati bahwasannya upah berpengaruh signifikan terhadap konsumsi, di mana setiap kenaikan upah sebesar 1 satuan, maka konsumsi akan meningkat sebesar 0,790081. Pada fungsi investasi terlihat bahwasannya keuntungan industri swasta periode sebelumnya dan modal periode sebelumnya berpengaruh signifikan terhadap investasi, di mana modal berpengaruh negatif terhadap investasi. Maka setiap kenaikan modal sebesar modal periode sebelumnya sebesar 1 satuan, maka investasi akan menurun sebesar 0,1948482. Pada persamaan tagihan upah pribadi didapati bahwasannya keseimbangan permintaan periode sebelumnya dan tahun permintaan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap tagihan upah pribadi dan berpengaruh positif